lagi, kami terus berjuang, kami terus berusaha untuk bagaimana memberantas korupsi di seluruh Indonesia, kawan-kawan. Kami tak lagi lembaga KPK, lembaga anti rasuah, lembaga yang independen, dinodai oleh kepentingan politik. Kami yakin Indonesia Republik Indonesia mampu untuk membersihkan lembaga KPK dari oknum yang tidak bekerja. Betul? Betul! Betul! Dengan begininya lembaga begini kami percaya bahwa lembaga KPK mampu untuk memberantas persoalan korupsi bangsa Indonesia. Tetapi kami salah, kawan-kawan. Seharusnya lembaga KPK ini harus dibubarkan dan dikembalikan kepada kepolisian Republik Indonesia. Betul! Ketahui bahwasannya tanggal Rabu kemarin itu akan digelar konferensi pers. Namun pada hakikatnya kebetulan bertepatan dengan kasus tersangkanya Firly Bahuri sebagai tersangka. Olehnya itu akan jadi konferensi pers yang akan digelar tersebut batal. Olehnya itu saya minta kepada teman-teman kalian tetap tenang. Bagaimana kemudian sore ini kami pastikan terkait dengan penahanan Rusman Emba itu secara clear dilakukan oleh KPK. Apalagi notabene-nya ketua KPK sebelumnya adalah tersangka, secara tidak langsung kami bisa mengetahui bahwasannya pemain-pemain yang ada dalam KPK itu tentu secara real ada. Akan tetapi dengan bergantinya ketua KPK yang baru, kami berharap dengan tersangkanya LM Rusman Emba sebagai tersangka, olehnya itu kami kawal sampai tuntas. Sepakat teman-teman? Sepakat! Bupati sekarang juga tangkap Bupati, tangkap Bupati sekarang juga. Saya minta kepada teman-teman untuk naik ke sini semua dengan memegang bendera. Bagaimana independensi KPK dalam memberantas korupsi yang ada di negara Republik Indonesia. Saudara sekalian yang saya hormati, hari ini KPK terperanjani dengan status tersangka saudara Firly Bahuri. Oleh itu jangan pernah ada dusta gagal kita. Saudara sekalian yang saya hormati, terkait dengan kasus hari ini, kami ingin memantau sejauh mana penahanan terhadap Bupati Nunda oleh Muhammad Rusman Emba. Untuk diketahui, bulan Juli lalu, Wadi Muhammad Rusman Emba dinyatakan sebagai tersangka. Akan tetapi hingga sampai saat ini itu belum terjadi penahanan, saudara-saudara sekalian. Untuk teman-teman aparat kepolisian biar tahu apa yang menjadi permasalahan kami pada sore hari ini, mempertanyakan sejauh mana penegakan hukum terhadap koruptor-koruptor yang ada di Republik ini. Jadi saya minta jangan halangi kami untuk kemudian mempertanyakan sejauh mana kepastian hukum terhadap saudara Odeh Muhammad Rusman Emba. Jumlah kami dalam hitungan menit akan lebih banyak, Pak. Ketika kami ini dihalang lagi, saya pastikan dalam hitungan menit paling lama 30 menit ketika kami dihalang-halangi untuk mempertanyakan, saya pastikan jumlah kami akan lebih banyak. Oleh itu kita minta perhatian KPK untuk kemudian mempresentasikan faktor penghambat apa yang kemudian LM Rusman Emba ini terlalu lama dilakukan penahanan saudara-saudara sekalian. Ketika Lode Muhammad Rusman Emba ini terlalu lama di luar, otomatis saya tidak masuk, potensi untuk menghilangkan barang bukti itu akan ada. Nah, untuk teman-teman lain, kita minta untuk penyidik untuk hadir ke sini, menjelaskan sedetail mungkin. Kalau nggak ada yang bisa jelasin ya sudah, kita bisa sampai terjadi penahanan. Dan kami ingin saksikan Lode Muhammad Rusman Emba menggunakan porgol dengan Robi Orangnya tersangka koruptor, saudara-saudara sekalian. Nah, olehnya itu kami meminta teman-teman penyidik yang menangani perkara ini untuk kemudian menjelaskan kepada kami sejauh mana penanganan kasus Rusman Emba. Jika memang hari ini belum dicatat atau belum terjadi penahanan, maka kami ingin penjelasan dari teman-teman penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau nggak ada jawaban juga ya sudah kita paksa masuk teman-temannya. Sepakat ya? Kesini bang dapat hanya untuk kemudian bagaimana? Nah, ini udah jadi di kronologis itu sudah ada nama-nama kontraktor dalam konstruksi kasus penahanan bagaimana? Dan tugas kami bang, ini akan berjilid-jilid bang. Dan jangan bosan-bosan terima kami ke sini bang. Iya. Dan itu adalah jelas kaum kita ini kan tapi alhamdulillah kita
bawa polisi gitu. Oh, ya. Ada gitu. Oke, Bang ya. Ya intinya gini, secara istilahnya secara bahwa pertama Rusmati sudah akan orange. Kedua, apa yang Bung bilang soal kontrak itu ada di kronologis. Dan yang permintaan kami terakhir Pak untuk diteliti sita aset semua Rusmati Mbak. Ya itu kan bertahap, itu kan pengadilan. Ya, ini kan tugas kami mempressure atau mengingatkan teman-teman KPK. Ya itu, kalau paham hukum kan berarti itu atas restu pengadilan. Nah iya kan, nggak mungkin ucuk-ucuk dia sita kalau pengadilan nggak ngetok gimana? Nah nanti kita lampirkan Bang ya. Nah itu ya. Terkait dengan temuan-temuan yang tidak sesuai dengan laporan LHKPN. Nanti sebelum jam 5, nanti kan ada komplek tuh, terus penahanan Rusmati. Di kronologis itu dijelaskan. Kronologis penangkapan, konstruksi kasus, nanti kan disebutkan. Itu pasti di online ada. Tunggu aja sabar. Gitu. Ketua KPK baru atas perintah tersebut, beliau komitmen untuk melakukan penanganan terhadap para pelaku koruptor. Berikan aplaus kepada Ketua KPK baru, saudara-saudara sekalian. Hari ini kami sangat mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka menegakkan biar ini diumbar semua Bang. Dari diumbar semua. Artinya apa? Ini bukan cuma satu dua orang Bang. Kontraktor hampir semua terlibat. Boleh di cross check Bang. Skema penyidik boleh di cross check. Boleh di cross check. Orang-orang sekarang ini banyak akan jemput melakukan di sini. Ya kan? Kenapa kita? Karena proses peminjaman dana pemulihan ekonomi nasional tahun 2021-2022 itu tidak terlaksana dengan baik. Biar teman-teman KPK tahu semua di sini. Teman-teman penyidik untuk kemudian menaikkan status kepala UMP Kabupaten Muna yang menangani proses lelang dana pemulihan ekonomi nasional. Hari ini kami kesini bukan kemudian mencari sesuap nasi atau mencari pundi-pundi yang ada di Republik ini. Tetapi hari ini kami ingin melihat sejauh mana Kabupaten Muna bisa berkembang seperti di daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara, saudara-saudara sekalian. Bupati Muna yang bersama Mbak untuk diketahui menjabat 2 periode sebagai bupati. Akan tetapi boleh di track sejauh mana pembangunan beliau. Beliau hanya sebatas menambah, beliau hanya sebatas meneruskan, tapi tidak ada program-program yang kemudian bisa menjawab keluh kesah masyarakat Kabupaten Muna itu sendiri. Hari ini kami diperhadapkan kembali dengan lambannya penanganan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Oleh itu saya ingin pastikan pada hari ini di depan mata kami untuk keempat kalinya kami demonstrasi di sini ingin menyaksikan tangan beliau di Bogor dengan menggunakan rompi orangnya tahanan KPK. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kalian terkait dengan program yang ada di Kabupaten Muna itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kepala IURP membuat sesuatu yang kemudian apa yang menjadi proses-proses yang seharusnya tidak dilakukan itu semua dilakukan. Kenapa saya menyatakan demikian? Hari ini Kepala ULP Muhammad Syarul melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya. Contoh sederhananya yang kami duga adalah dia mempekerjakan satu perusahaan yang dimana dia yang setting untuk kemudian memenangkan tender itu. Olehnya itu, untuk pembuktiannya itu kita bisa nanti lampirkan dalam proses pengaduan kami, dan kami akan buktikan semua terkait dengan itu, agar tidak ada asumsi-asumsi liar yang kemudian kami menfitnah di sini. Olehnya itu, teman-teman aparat kepolisian, saya ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman aparat kepolisian tidak melakukan tindak-tindak kriminalisasi terhadap kami, walaupun kami agak arman sedikit. Karena kenapa? Dengan tersangkanya saudara Firly Bahuri itu mencerminkan mosi tidak percaya kami terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan itu harus diakui oleh saudara. Firly Bahuri hari ini secara terang benderang menelanjangi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Olehnya itu kami sangat mengamini ketika saudara Firly Bahuri itu ditahan. Maka tidak teman-teman. Tangkap bupati sekarang hukum pemerintah Kabupaten Bunga yang terlibat dalam darah TNI harus segera disita dan menaikkan kasus tersangka terhadap Muhammad Syahrin selaku Ketua WLP Kabupaten Bunga, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Untuk itu, saya minta kepada teman-teman untuk bagaimana tetap berdiri kokoh dan tegas menunjukkan eksistensi teman-teman untuk bagaimana menuntaskan janji kami sejak awal kami datang di sini untuk bagaimana mengawal dari awal dan sampai dipenjarakan Bupati Kabupaten Bunga Lode Muhammad Rusman MBSD dan kroninya yang saya sebut sebagai Lode Bomberto dan Muhammad Syahrin yang hari ini tidak bisa ditangkap dan diidentifikasi oleh KPK yang pada notabene KPK adalah lembaga anti rasuah yang memiliki tagline berani, jujur, hebat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan secara mumpuni oleh KPK, maka ketua KPK yang baru hadir di sini juga tidak pantas untuk memiliki jabatan tersebut, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Baik teman-teman sekalian, perlu saya tegaskan, wilayah Kabupaten Muna bukanlah wilayah yang dengan kelas masyarakat ekonomi menengah ke atas, saudara-saudara sekalian. Dan apabila hari ini sekelas dana pemulihan ekonomi nasional tidak bisa diberikan dan diratakan di masyarakat, maka yakin sungguh saudara-saudara sebangsa dan setanah air, masyarakat-masyarakat yang kecil yang ada di sana, saudara-saudara sekalian, termasuk orang tua saya, akan menjadi orang-orang yang berada di bawah kaki oligarki, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saya sebagai putra daerah yang akan menantang setiap hierarki dan oligarki yang ada di Kabupaten Muna, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Adapun yang menjadi tuntutan kita adalah bagaimana aset-aset Muhammad Syahrin, Lode Bomberto dan juga Lode Muhammad Rusman MBSD hari ini bisa disita oleh KPK sebagai bentuk penghargaan KPK terhadap masyarakat yang dirugikan oleh pemerintah Kabupaten Muna, saudara-saudara sebangsa dan